Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari penanganan perkara Rizik Syihab dan Anies Baswedan diskriminatif dalam penyelesaian perkara terkait dengan protokoler kesehatan. Sepulangnya Rizik Syihab dari negara Arab Saudi, selama 3 tahun dia di sana, setelah dia pulang ke Indonesia. Tidak waktu dia pulang ke Indonesia, di mana Bandara Soekarno-Hatta itu penuh manusia yang menjemputnya. Selanjutnya dia pulang ke rumahnya juga, sampai ke rumahnya penuh juga manusia yang mendukungnya. Di samping itu dia di Petamburan belum sampai 1 hari berikutnya dia menyelenggarakan perkawinan anaknya yang keempat dan mengawinkannya sehingga menimbul keramaian. Dan pada saat dia mengawinkan anaknya itu mengundang puluhan ribu orang untuk menghadiri pesta perkawinan anaknya. Akibat dari pengundangan tersebut yang begitu banyak yang hadir, sama juga sudah menumpuk manusia di Petamburan tersebut, besar kemungkinannya bisa menimbulkan meningkatnya virus corona di daerah Petamburan tersebut atau di daerah Jakarta terkait dengan virus corona tersebut. Akibatnya polisi menjadikan Rizik Syihab sebagai tersangka yang melanggar protokoler kesehatan. Tetapi 1 hari setelah pulang dari Arab Saudi, Anies Baswedan mendatangi rumah Rizik Syihab dengan mengucapkan selamat datang di Indonesia tanpa melarang Rizik Syihab melaksanakan perkawinan anaknya yang keempat. Padahal dia sebagai gubernur DKI seharusnya dia melarangnya, bukan malah membiarkannya. Tetapi di dalam hal ini Anies Baswedan tidak dijadikan tersangka, didiamkan saja, sehingga tindakan daripada kepolisian seharusnya di sini Anies Baswedan harus melarang Rizik Syihab tersebut melaksanakan perkawinan anaknya yang keempat karena kondisi pandemi virus corona, dan tidak seharusnya dia menjaga protokol kesehatan tersebut. Tetapi di sini Anies Baswedan tidak melaksanakannya, malah datang ke rumah Rizik Syihab, mendatangi Rizik Syihab baru 1 hari sampai di Indonesia tersebut. Jadi saya lihat di sini seharusnya Rizik Syihab kalau sudah tahu dia akan menyelenggarakan perkawinan anaknya Rizik Syihab yang keempat, seharusnya melarangnya, tidak boleh. Ini malah mengizinkannya secara tidak langsung, membiarkannya menyelenggarakan perkawinan anak keempat daripada Rizik Syihab tersebut. Ini sama juga, ini melanggar peraturan yang mengatur tentang protokoler kesehatan tersebut. Seharusnya dia melarang, ini malah membiarkan perkawinan anaknya itu dilaksanakan di daerah Petamburan tersebut. Tindakan kepolisian bersifat diskriminatif karena Rizik Syihab dijadikan tersangka karena dia menyelenggarakan perkawinan anaknya yang keempat tersebut di Petamburan. Ini dituduh dia melanggar protokoler kesehatan. Sedangkan Anies Baswedan tidak dijadikan tersangka yang melanggar hukum pidana, yaitu equality before the law. Atau dia padahal perbuatannya sama-sama melakukan kejahatan, tetapi dia melanggar asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Sehingga tidak ada persamaan hak di depan hukum antara Rizik Syihab dengan Anies Baswedan tersebut. Anies Baswedan tidak dijadikan sebagai tersangka, padahal Rizik Syihab dijadikan sebagai tersangka. Padahal sama-sama melakukan perbuatan pelanggaran protokoler kesehatan. Ini namanya perbuatan diskriminatif, tidak adil. Seharusnya
Harapan saya, polisi menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka berlandaskan ke asas keadilan sesuai dengan asas hukum pidana equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Jadi siapapun dia, walaupun dia presiden, walaupun dia tokoh masyarakat, pejabat tinggi, maupun dia pengusaha, masyarakat kecil, kalau melakukan perbuatan kejahatan, ya harus dituntut di muka persidangan, punya hak yang sama di depan hukum. Tidak ada yang boleh dianak emaskan dan ada yang dianaktirikan, tidak boleh. Seperti sekarang ini, di mana Rizik Syihab dijadikan sebagai tersangka melanggar protokoler kesehatan. Padahal Anies Baswedan sama juga melanggar protokol kesehatan, tetapi tidak dijadikan sebagai tersangka. Jadi harapan saya agar polisi menjadikan Anies Baswedan ini sebagai tersangka berlandaskan keadilan sesuai asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Sekian dan terima kasih.